kita semua masih ingat dengan pandemi COVID-19 4 tahun yang lalu. Wah, nggak kerasa ya, udah hampir setengah dekade kita melewati pandemi ini. Virus COVID-19 yang mulai merebak pada awal tahun 2020 telah menyebar ke seluruh dunia dengan cepat, menginfeksi jutaan orang dan menyebabkan jutaan kematian. Virus ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga membawa perubahan besar ke berbagai aspek di kehidupan kita, termasuk pendidikan. Rumah sakit di seluruh dunia menghadapi tekanan yang luar biasa, dengan tenaga medis bekerja tanpa henti untuk merawat pasien COVID-19. Kita pun juga harus memulai kebiasaan baru dengan memakai masker setiap keluar rumah, menggunakan face shield, membawa hand sanitizer, rajin mencuci tangan, dan lainnya. Pandemi COVID-19 dimulai pada akhir tahun 2019 di kota Wuhan, Tiongkok. Sejumlah kasus pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya dilaporkan di kota Wuhan. Penyakit ini awalnya dikaitkan dengan pasar hewan Wuhanan yang menjual berbagai macam jenis hewan hidup. Para ahli menduga bahwa virus ini melompat dari hewan ke manusia dengan kelelawar sebagai inang perantara. Virus yang menyebabkan penyakit ini diidentifikasi sebagai jenis baru dari coronavirus yang diberi nama SARS-CoV-2. Kasus pertama yang diketahui yaitu seorang pria berusia 55 tahun yang berasal dari Provinsi Hubei yang dilaporkan terinfeksi pada 17 November 2019. Dengan berjalannya waktu, jumlah kasus ini meningkat secara signifikan, terutama di sekitar kota Wuhan. Kemudian pada akhir Desember 2019, Tiongkok melaporkan kasus pneumonia ini ke WHO. Pada awal Januari 2020, pihak berwenang di kota Wuhan menutup pasar Wuhanan dan mulai melakukan upaya karantina serta pelacakan kontak untuk membatasi penyebaran virus. Pada 23 Januari 2020, kota Wuhan di lockdown dengan pembatasan perjalanan yang ketat diberlakukan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Meskipun upaya karantina di Tiongkok, virus ini dengan cepat menyebar ke negara lain. Pada Januari 2020, kasus COVID-19 ini mulai dilaporkan di luar Tiongkok, termasuk Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO mengumumkan wabah ini sebagai Public Health Emergency of International Concern. Pada bulan Februari dan Maret 2020, virus ini menyebar dengan cepat ke berbagai belahan dunia. Pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan pada bidang kesehatan dan pendidikan. Dalam sektor kesehatan, beban fasilitas kesehatan meningkat tajam akibat adanya lonjakan kasus, sementara tenaga medis menghadapi risiko tinggi dan tekanan kerja yang berat. Program imunisasi dan layanan kesehatan rutin juga terganggu, yang mengakibatkan penurunan kualitas layanan kesehatan. Di bidang pendidikan, pembelajaran tatap muka dialihkan ke pembelajaran online atau daring yang mengakibatkan ketimpangan akses akibat keterbatasan teknologi dan internet. Banyak siswa mengalami kesulitan adaptasi dan penurunan motivasi belajar. Selain itu, interaksi sosial dan pengembangan keterampilan sosial anak-anak juga menjadi terdampak. Organisasi yang berkontribusi pada situasi pandemi COVID-19 adalah World Health Organization atau WHO. WHO sendiri merupakan organisasi di bawah naungan PBB yang berfokus pada permasalahan kesehatan global. Oleh karenanya, WHO memiliki peran penting dalam menangani kasus pandemi COVID-19 yang penyebaran virusnya mencakup skala global. WHO berperan sebagai koordinator global untuk memfasilitasi respon global terhadap COVID-19. WHO memberikan informasi mengenai pengendalian infeksi, diagnosis, pengobatan, bahkan pencegahan virus COVID-19. Selain itu, WHO memfasilitasi penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan COVID-19, seperti tes diagnostik, obat-obatan, dan vaksin. Pada pandemi COVID-19, WHO memberikan langkah-langkah atau panduan untuk menekan dan mengurangi penyebaran virus COVID-19 seperti mewajibkan penggunaan masker, selalu mencuci tangan, social distancing, dan juga menghindari kerumunan guna menghindari kontak langsung dengan orang lain. Mengingat virus ini menular melalui air. Langkah-langkah ini kemudian diadopsi oleh seluruh negara di dunia untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa WHO sebagai organisasi nasional bidang kesehatan dipandang sebagai aktor yang dapat memastikan global security karena memiliki kemampuan untuk menjalin kerjasama dengan organisasi-organisasi yang bergerak di bidang kesehatan untuk memastikan negara-negara memiliki sistem kesehatan yang efektif dalam menghadapi pandemi COVID-19. Serta WHO juga memiliki panduan atau pedoman yang diterapkan dalam sistem kesehatan seluruh negara di muka bumi ini supaya dalam memberikan kontribusi agar terciptanya global health security, terutama sama pandemi COVID-19. Jadi, apa sebenarnya peran WHO dalam mengatasi pandemi COVID-19? WHO berperan besar dalam mengatasi pandemi COVID-19 dengan mengkoordinasikan respon global dan menyebarkan informasi berbasis ilmiah. Mereka membantu mengembangkan dan mendistribusikan vaksin melalui program COVAX, memastikan semua negara, termasuk yang berpenghasilan rendah, mendapatkan akses. WHO juga mendukung penelitian seperti uji klinis Solidarity Trial dan memberikan bantuan teknis serta logistik ke berbagai negara.
Meskipun penanganan COVID-19 telah berhasil, perlu dipahami bahwa WHO membutuhkan waktu yang lama untuk mengatasi pandemi ini. Waktu yang lama tersebut disebabkan oleh ketidakoptimalnya fungsi dari lembaga WHO itu sendiri. WHO terlambat dalam mendeklarasikan COVID-19 sebagai pandemi global, sehingga dunia merespons COVID-19 tidak dalam siap siaga. Kesiapsiagaan pun seharusnya menjadi kemampuan WHO, mengingat dunia telah menghadapi berbagai peristiwa pandemi lain sebelum COVID-19. WHO juga minim transparansi dalam diseminasi informasi dan pengambilan keputusan, sehingga menimbulkan kebingungan dari masyarakat akan ketidakpastian informasi. Bahkan muncul juga kecurigaan terhadap hubungan antara WHO dan China yang diakibatkan oleh ketidakefektivitas WHO yang sampai saat ini belum dijawab.